Bentar. Jadi pertama di FH itu sendiri kita pada dasarnya itu kita belajar soal asas, prinsip, teori, sama doktrin dalam ilmu hukum dan diharapkan kita tuh bisa menerapkannya dalam praktik. Nah, jadi kayak udah di poin-poin ini kayak yang pertama bisa menerapkan ilmu hukum sebagai kajian dan analisis dalam permasalahan dan fenomena sehari-hari. Terus yang kedua menguasai asas teori dan konsep hukum supaya mampu menerapkan hukum positif sebagai penemuan solusi terhadap kasus hukum yang ada di masyarakat atau sesuai profesi. Terus yang ketiga, mampu melakukan penelitian di bidang hukum yang bersifat mono dan multidisipliner untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, mampu bekerja secara mandiri atau kelompok dengan metode yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Oke. Jadi sebenarnya aku akan jelasin lebih mudah lah. Intinya di dalam Fakultas Hukum kita itu belajar soal asas, prinsip, teori, dan doktrin karena kayak salah satu guru besar di UGM yang sekarang menjabat jadi Wakil Menteri Pertahanan dan HAM nggak sih? Hukum dan HAM. Nah, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edi, dia sendiri menjelaskan bahwasannya untuk menjadi seorang ahli hukum yang kamu perlu pegang baik-baik adalah asas, prinsip, dan teori. Kamu nggak harus jadi ahli, kamu nggak harus menguasai hukum teknologi dulu untuk bisa ngomong soal hukum teknologi. Kamu yang jelas harus bisa memegang asas, prinsip, dan teori dari ilmu hukum itu sendiri. Karena benar-benar, ya pasti dalam pelajaran di Fakultas Hukum muternya soal itu aja. Tapi secara general, objek pembelajaran di Fakultas Hukum pasti nggak jauh-jauh dari hukum, masyarakat, dan pemerintahan. Karena mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum itu semua pasti pasti berputar di area yang pertama hukum secara pengertian hukum itu sendiri, terus habis itu hukum dengan masyarakat, dan juga pasti kita juga belajar tentang tata pemerintahan, kayak tata negara ataupun administrasi negara yang mana itu berkaitan sama pemerintahan. Jadi secara garis besar di hukum kamu pasti akan mempelajari 3 bagian ini. Jadi hukum secara detail, hukum secara general, masyarakat, dan juga pemerintahan itu sendiri. Terus masuk ke konsentrasi dan peminatan. Jadi sependek yang aku tahu, Fakultas Hukum UGM adalah fakultas hukum dengan departemen dan konsentrasi terbanyak di seluruh Indonesia, di mana ada 11 departemen dan dengan 13 konsentrasi. Jadi ada hukum adat, hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum bisnis, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pajak, dan hukum perdata paling gede, terus hukum pidana dan hukum tata negara. Hukum perdata bisa dibilang paling gede karena dia di dalam satu departemen itu ada 3 konsentrasi lagi. Hukum perdata itu sendiri, hukum ketenaga kerjaan, sama hukum acara perdata. Jadi pasti kalau misalnya ini konsentrasi dan departemen ini kalau nggak salah bisa diambil di semester 5. Dan itu nanti terserah kalian mau ambilnya yang mana. Nah, dibandingkan dengan fakultas hukum di universitas lain, tentu pilihannya paling banyak ada di FHUGM. Dan dosen-dosen yang ada di departemen itu juga bukan orang yang main-main lah intinya. Kayak misalnya di hukum tata negara mungkin yang sering nonton kayak Mata Najwa atau nonton Indonesian Lawyer Club, itu ada Mas Zainal Arifin atau yang sering dipanggil Mas Uceng. Terus kalau di hukum pidana itu ada tadi Wakil Menteri Hukum dan HAM, ada Profesor Edi. Jadi kayak emang keren-keren lah intinya yang ada di departemen sama konsentrasi ini. Gitu. Bisa dilanjut sudah. Oke, next. Di back dulu, Mil. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian prospek kerja ya. Sebenarnya kalau ditanya prospek kerja, by the way ini soal aku jelaskan ya? Jelas kok. Oh iya. Kalau untuk prospek kerja, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di sebelum presentasi ini dimulai, jawaban kami ya jujur banyak, canda tapi serius. Next. Kalau untuk prospek kerja dari Fakultas Hukum sendiri, teman-teman bisa lihat ya di screen, ada banyak banget contohnya, mungkin yang konvensional kayak hakim, jaksa, atau mungkin diplomat. Di foto-foto ini teman-teman bisa lihat di foto pertama itu ada Bu Eni Purbaningsih. Purbaningsih itu lulusan dari FHUGM juga. Beliau sekarang jadi hakim wanita di MK dan ya lulusan hukum keren-keren ya. Terus yang kedua mungkin ada jaksa, teman-teman mungkin udah tahu ya jaksa yang tugasnya menuntut dan lain sebagainya itu juga harus paham hukum karena memang berkutatnya kan dengan urusan hukum dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mungkin ini nggak konvensional dan mungkin banyak teman-teman yang mungkin belum tahu. Nah jadi di hukum itu
juga bisa jadi diplomat. Jadi nggak harus dari hubungan internasional, tapi dari jurusan hukum pun, kayak yang tadi udah dijelasin sebelumnya, itu kan konsentrasinya ada hukum internasional ya salah satunya. Nah, di hukum internasional itu kita juga bisa belajar banyak hukum yang berhubungan dengan organisasi internasional, hubungan antar negara, dan lain sebagainya itu. Kalau di foto yang kami pakai di sini itu ada Bapak Amri Jinangkung. Beliau itu diplomat Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan. Beliau juga dulu dosen dan lulusan dari FAUGM. Next. Kalau untuk selanjutnya, selain yang tadi itu mungkin ada pilihan untuk jadi dosen. Kalau ini yang sudah dibahas tadi, Profesor Zainal Arifin Mokhtar yang sering dipanggil Mas Uceng. Beliau adalah pengajar di Departemen Hukum Tata Negara. Beliau juga lulusan dan ya dosen di Fakultas Hukum UGM. Selain jadi dosen, teman-teman juga bisa jadi notaris yang mengurus ya kenotariatan ya. Itu juga lulusan dari Fakultas Hukum. Kemudian yang ketiga mungkin yang paling umum dan paling banyak pilihannya luas banget itu adalah pengacara. Pengacara itu nggak terbatas pengacara yang ada di pengadilan ya. Pengacara itu luas banget soalnya. Dan ini untuk di sini kami memakai contoh salah satu dari drama Korea yaitu Lawless Lawyer yang dimainkan oleh So Ye Ji. Beliau memerankan tokoh pengacara yang jujur dan berintegritas begitu. Nah, fun fact juga, kalau kalian kuliah di FHUGM, itu salah satu dosennya ada yang namanya Bu Laras atau Mbak Laras. Nah, beliau itu sering juga membahas aspek-aspek hukum, tidak terbatas dari hal-hal yang biasa aja gitu, misalnya kayak kejadian di mana atau buku apa. Beliau juga kadang menghubungkan materi pembelajaran di kelas dengan apa yang beliau dapat dari menonton hal-hal yang berhubungan dengan budaya pop gitu, misalnya kayak drakor atau misalnya acara di Netflix dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran di hukum tuh ya asik dan luas. Ya, next. Selain keenam yang udah disebutin di awal tadi, ada juga bisa jadi legal consultant atau konsultan hukum. Itu misal teman-teman bisa lihat di banyak ya, kalau online teman-teman juga mungkin yang ngikutin hukum online atau Smart Legal ID itu juga ada fitur konsultan hukumnya ya. Jadi bisa kerja di situ juga. Terus ada HRD atau personalia. Kalau HRD ini mungkin hubungannya lebih ke gimana HRD itu kan ngurusin tentang ketenaga kerjaan juga ya. Jadi kayak rekrutmen dan juga peraturan kontrak dan lain sebagainya itu juga banyak hubungannya dengan hukum. Jadi bisa juga ada hubungannya dengan personalia dan HRD. Kemudian ada pegawai yudisial yang bekerja di lembaga yudisial dan lain sebagainya itu. Kemudian juga ada staf legal di perusahaan. Seperti yang kita ketahui kan hukum kan banyak hubungannya dengan aspek apa saja, misalnya kayak ketenaga kerjaan, hak cipta, dan lain sebagainya itu. Jadi perusahaan apapun itu almost always punya yang namanya staff legal. Jadi bisa banget teman-teman kalau mau masuk fakultas hukum itu prospek kerjanya nggak melulu masuk pengadilan dan lain sebagainya gitu. Kalian juga bisa jadi staff legal di perusahaan-perusahaan kayak apa ya, say Gojek atau lain sebagainya itu. Bukan maksud promosi ya. Kemudian yang terakhir ada kepolisian. Teman-teman bisa ke situ juga kalau minat. Dan masih banyak lagi. Jujur masih banyak banget yang belum kami sebutin dan jelasin di sini. Next. Untuk yang ini alumni, kami mengambil beberapa alumni ini khususnya yang FAUGM ya. Kalau dari teman-teman, dari foto-foto ini teman-teman kayaknya udah kenal beberapa ya, atau mungkin ada yang kenal semuanya. Kalau yang pojok kiri atas mungkin udah hafal banget teman-teman, terutama yang ngikutin berita ya. Kalau anak hukum usahain ngikutin berita. Nah, kalau yang kiri atas ini ada Prof. Mahfud MD, sekarang jadi menteri di kabinet kepresidenan dan lain sebagainya itu. Beliau dulu juga dosen, pengajar, dan lulusan dari FAUGM. Kemudian ada yang kedua, Bu Eni Nurbaningsih yang sudah ditunjukkan tadi di awal yang hakim, beliau juga dari FAUGM. Kemudian yang ketiga yang tadi sudah disebutkan oleh Saudari Mila, itu ada Profesor Edi yang jadi Wamenkumham, itu juga dari FAUGM. Kemudian kiri bawah, kemudian Prof. Zainal Arifin muncul lagi, karena memang
yang paling sering dihafal oleh banyak orang itu Prof. Uceng, karena beliau sering muncul di acara-acara seperti berita kayak Mata Najwa atau berita, dan juga beliau sering jadi pembicara. Kemudian mungkin yang paling bawah, yang kanan itu ada Bapak Ganjar Pranowo, sekarang jadi Gubernur Jawa Tengah. Beliau juga lulusan dari FH UGM. Jadi kalau teman-teman mau jadi seperti Pak Ganjar ya, pilihan masing-masing itu ada. Tapi selain yang kami sebutin di sini, selain lulusan dari FH UGM, teman-teman juga bisa lihat banyak juga lulusan dari FH-FH lain gitu, misalnya kayak Mbak Najwa Shihab, teman-teman pasti kenal ya, yang sering muncul di acara Mata Najwa itu, beliau juga lulusan FH. Dan juga mungkin nggak yang pekerjaan melulu itu aja, mungkin yang agak 4.0, yang agak milenial gitu, teman-teman Ando Vida Lopez, tahu? YouTuber, content creator, ya. Kemudian ada Fathia Izzati, Kitten Das, yang penyanyi dan juga sering bikin konten, itu beliau dua-duanya juga lulusan Fakultas Hukum ya teman-teman. Jadi untuk masuk Fakultas Hukum mungkin ada yang mau jadi seperti Prof. Mahfud MD, ada yang mau jadi gubernur seperti Pak Ganjar, atau mungkin mau jadi YouTuber seperti Fathia Izzati dan Ando Vida Lopez, itu bisa banget, bebas banget. Mau jadi selebgram juga bisa masuk FH. Ya, next. Nah, sekarang kita masuk ke sesi cerita-cerita sharing bagaimana hidup menjadi mahasiswa hukum. Silakan Mila dulu. Mila dulu mungkin. Oke. Jadi aku mau cerita banyak nggak tahu lah. Yang jelas masuk FH itu aku dulu masuk FH karena ada seorang cutting di FH UGM yang bilang bahwa nggak apa-apa kok fakultas hukum tuh santai. Nah, jadi kayak ini aku akan di sini aku cuma mau menceritakan kembali bahwasannya fakultas hukum memang santai, tapi menjadi santai adalah pilihanmu gitu kan. Kalau kamu mau santai ya kamu bisa survive, tapi kamu tidak akan jadi yang terbaik di FH gitu kan. Karena menurutku kuliah di FH itu kesempatannya terlalu banyak untuk bersantai ria. Ada banyak organisasi, ada banyak kompetisi yang bisa kamu ikuti, dan kayak organisasi, dari organisasi akademik sampai organisasi itu ada semua. Dan menurutku sebagai satu semester di FH UGM tuh aku udah ini udah mau lomba kedua aku turun. Jadi kayak aku join debat hukum di specialty FH UGM, dan specialty FH UGM tuh baru satu tahun, baru dari 2019 kemarin, dan prestasinya juga udah banyak, dan aku udah turun lomba di bareng specialty itu udah hampir 2 kali, dan di internal sekali. Jadi intinya di FH UGM tuh banyak banget organisasi dan wadah yang bisa mewadahi kamu tuh pengennya gimana. Karena departemen di FH UGM itu adalah departemen dan juga konsentrasi paling banyak. Jadi mau tidak mau minat mahasiswanya juga pasti berada di spektrum yang sangat luas. Jadi di FH UGM itu namanya UKM bukan sih, atau komunitas. Komunitasnya itu banyak banget, ada specialty buat debat hukum, ada FPH Palapa buat penulisan hukum atau legal opinion, ada juga BLC, Business Law Community, yang nggak sih? BLC kan ya. Terus ada juga CLS, Constitutional Law, S-nya aku lupa. Society. Dan terus kayak masih ada banyak lagi. Terus ada juga kayak organisasi kayak ALSA sama Dema Justisia. Dan di mana menurutku istimewanya FH UGM karena kita cukup dekat dengan permasalahan. Belajar di FH tuh deket banget. Kamu jadi sadar bahwasannya permasalahan dan juga apa yang terjadi di kehidupan kita tuh sangat dekat dengan sesuatu yang namanya hukum gitu loh. Kayak bener-bener sebelum masuk FH mungkin kamu nggak akan terpikirkan ketika ada demo Omnibus Law, ketika ada demo meminta sahkan RUU PKS. Nah di situ kamu pahamnya kayak itu salah, itu nggak benar. Tapi ketika kamu masuk FH dan menjadi mahasiswa FH UGM, kayak menjadi mahasiswa FH in general deh, kamu mempelajari bahwasannya yang salah dari disahkannya Omnibus Law tuh ada di sini. Terus kayak adanya nggak ada naskah akademik dan kawan-kawan, kamu di situ jadi lebih aware dan kamu lebih paham di mana letak bolongnya, di mana kayak permasalahan yang terjadi. Terus kayak ada demo buruh, kamu jadi paham seharusnya aturan yang benar itu gini dan kawan-kawan. Karena memang mau tidak mau itu adalah pembelajaranmu, dan itu selalu berkaitan dengan dinamika masyarakat dan juga dinamika pemerintahan. Jadi menurutku enaknya sebagai mahasiswa UGM adalah pembelajaran yang kamu alami itu dinamis. Kayak pasti materi dan konten dari pembelajarannya tuh nggak jauh-jauh dari apa yang terjadi. Bahkan kayak kadang pembelajaran dosen-dosen yang mengajar kita dan pembelajaran kita itu pun juga turut aktif dalam
entah penyusunan undang-undang, penyusunan peraturan perundang-undangan lah, kayak bahkan aduh baterai mau habis. Nah, intinya kayak bahkan ya kayak organisasi Dema Justisia itu tuh juga kadang juga ikut mengkritik dan juga memberikan apa namanya statement lah ketika ada sebuah produk hukum dikeluarkan gitu. Udah bisa nyambung dulu, aku mau ngecas laptop. Oke, makasih Mila penjelasannya, selamat ngecas. Nah, lanjutin ceritanya Mila ya. Kalau aku sendiri sih setuju banget sama Mila yang di awal tadi, di Fakultas Hukum tuh kesempatan buat eksplorasi itu sangat besar, dan kesempatan untuk bersantai juga sangat besar. Tapi itu kan kembali ke kita milihnya mau gimana ya. Kalau untuk yang santai tadi itu mungkin bisa dilihat dari SKS-nya di semester 1, Fakultas Hukum itu salah satu fakultas dengan prodi hukum ya. Prodi hukum itu salah satu prodi dengan SKS yang sangat sedikit. Soalnya aku bandingin sama teman-temanku yang lain, waktu mereka pada nanya, kamu berapa SKS, dan lain sebagainya, ketika aku nyebutin SKS-ku, mereka kayak kaget dan nggak percaya gitu, kok bisa dikit banget. Tapi untuk semester-semester selanjutnya mungkin nggak sedikit itu ya. Nah, juga terus yang organisasi kayak kata Mila tadi, itu banyak banget yang bisa dieksplorasi di hukum, kayak business law community, itu komunitasnya nggak cuma diskusi dan bahas tentang hukum dagang dan hukum bisnis, tapi mereka juga ada kesempatan lomba-lomba gitu. Dan Constitutional Law Society itu juga nggak cuma bahas-bahas, tapi mereka juga kadang bikin rilis kajian dan lain sebagainya. Kayak Dema Justisia tadi yang kata Mila, ini di FH itu kan nggak ada BEM ya, adanya Dewan Mahasiswa. Nah, Dema itu kalau misalnya ada isu terkini gitu, kayak Omnibus Law kemarin, atau UU Minerba, dan lain sebagainya gitu, nggak cuma mengkritisi, tapi mereka juga ngeluarin kertas kajian dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga salah satu proses pembelajaran yang bisa teman-teman dapat selain dari kelas. Jadi nggak cuma di bangku kelas, tapi teman-teman juga banyak banget kemungkinan buat ngembangin pengetahuan hukum teman-teman di LSO atau organisasi yang udah disebutin tadi. Nah, terus selain itu juga, apalagi ya kehidupan di Fakultas Hukum? Alsa, ceritain Oh ya, dong. Alsa. Kalau aku sendiri, kalau Mila kan tadi kan ikut specialty atau debat hukum itu. Kalau aku pribadi ikutnya ALSA atau Asian Law Students Association yang local chapter UGM. Jadi itu kayak organisasi himpunan mahasiswa hukum se-Asia yang banyak banget kegiatannya, dan juga banyak banget pelatihan dan apa ya, kegiatannya banyak banget deh. Jadi kayak kalau kemarin aku sih ikut kepanitiaan event, jadi teman-teman yang misalnya di Q&A nanti mau nanya event, ini udah aku jelasin sedikit di sini, di masing-masing organisasi dan LSO di FHUGM sendiri itu juga punya event sendiri-sendiri, jadi pilihannya luas banget, banyak banget. Kemudian juga kalau di ALSA UGM itu banyak sesi sharing, mentoring, dan juga pelatihan soft skill gitu dari alumni dan kakak tingkat. Dan teman-teman juga bisa banget ngembangin networking dari organisasi-organisasi yang ada di FH. Soalnya jujur aku kasih tahu aja, angkatan FH tempatku itu 400-an anak. Jadi itu kalau nggak buat networking sayang banget tuh 400-an orang. Dan itu kesempatan yang sangat bagus. Soalnya di FH kan cuma ada satu prodi juga. Cuma ada prodi hukum kalau di FH UGM. Jadi 400 itu sama-sama satu prodi, jadi teman-teman nggak usah takut kayak kalau mau ngobrol itu nanti nggak nyambung. Misalnya kayak di teknik itu kan, teknik kan beda-beda. Nah, jadi kayak bukan bahas teknik ya, maksudnya kayak kalau di FH itu ya sama-sama FH gitu lah. Ya, intinya. Jadi networking dan lain sebagainya itu luas banget kesempatannya di FH UGM. Kalau dari aku itu sih. Aul, aku mau nanya, ini pertanyaan yang kemarin udah disubmit boleh kita jawab sekarang atau di sesi Q&A ya? Nanti ada sesi Q&A. Oke, berarti nanti kita jawabnya. Oke. Ini nggak menutup kemungkinan juga kan kalau misalnya pas sesi Q&A ada yang nanya lagi tentang hal yang berhubungan sama life as a law student di sini. Kayak boleh gitu nggak, Oke. Silahkan teman-teman kalau udah ada yang mau mulai tanya. Q&A ya, next. Yang ada tulisannya kah? Lupa aku. Ini untuk materinya dari Huda sama Mila udah cukup kah? Ya. Sudah. Oke. Dari teman-teman? Ini aku jawabin ya kemarin aja boleh nggak, Ya Aul?
Kan kemarin udah ada yang nanya nih. Dari form pendaftaran kan, boleh aku bacain ya Mil ya pertanyaannya ya. Oke. Kak mau tanya, apa suka duka di Prodi Ilmu Hukum UGM? Lingkungan di FH UGM sendiri gimana ya? Mau jawab duluan. Aku Mila dulu deh. suka. Kayaknya banyak Sukanya dukanya. pembelajarannya yaitu tadi dinamis. Bahwasannya apa yang kamu pelajari most likely dan sangat mungkin dan harusnya adalah sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kayak kamu belajar tentang tata negara, ilmu negara ya pasti kamu mempelajari negara yang ada kan. Terus atau kamu belajar soal hukum pajak, pasti yang kamu pelajari pajak yang sedang terjadi. Jadi pembelajaran dinamis dan kamu bisa melihat langsung example-nya di depan matamu gitulah intinya. Tapi dukanya adalah tergantung nih, bisa suka bisa duka. Tapi sebagai orang yang kurang suka baca buku tebal, resikonya adalah kamu harus baca. Mau nggak mau harus suka baca. Entah itu baca buku, entah itu baca jurnal, baca berita, baca apapun, karena kamu akan ketinggalan kalau nggak baca. Karena memang Fakultas Hukum menuntut kamu untuk baca gitu loh. Karena mau nggak mau, ya ilmunya dari bukunya Van Alperdon tahun berapa nggak tahu, atau sampai buku terbaru dari Prof. Edi, ya kamu mau nggak mau harus baca gitu sih. Tapi sejauh ini aku merasakan lebih banyak sukanya sih. Mungkin bukannya apa ya, kayak mungkin karena masih online ya, jadi kayak aku masih merasa sedih aja, belum bisa merasakan vibes langsung kuliah itulah. Jadi kayak ya dukanya terhambat, kayak aku bosen lah kuliah ke online terus gitu. Udah bisa lanjut. Oh iya, mau nambahin yang dari Mila tadi. Tadi kan Mila bilang gimana pembelajaran di FH itu dinamis dan ada hubungannya langsung dengan halo? Ya. Feedback ya suaraku ya. Apa? Iya. Jadi melanjutkan yang Mila tadi, pembelajaran di FH itu dinamis banget dan banyak hubungan langsungnya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya aja misalnya kayak kemarin teman-teman tahu nggak yang kasus geprek bensu yang heboh banget itu di sosial media. Itu dia jadi ceritanya pakai logo nyomot dari internet, tapi dia nggak beli lisensi atau bayar desainernya gitu. Nah, itu ada aspek hukumnya berhubungan banget sama hak cipta dan lain sebagainya. Teman-teman nanti kalau diskusi bakal bahas ada yang namanya hak moral dan hak-hak lain sebagainya itu ada hubungan langsungnya banget sama hukum. Terus kayak yang Omnibus Law yang tadi dibahas sama Mila itu kan hukum banget dan lain-lain. Bahkan teman-teman kayak yang kasus yang kemarin sempat heboh yang WhatsApp, data pengguna WhatsApp, data pengguna Tokopedia kayak gitu-gitu, itu juga dibahas banget di hukum karena itu ada hubungannya sama hak privasi dan lain sebagainya. Kayak bahkan di apa ya, dunia yang menuju perubahan 4.0 ini, hukum yang mungkin terlihat bukunya usang-usang tua dan tebal itu masih relevan banget soalnya seperti yang kita sebutin tadi, hukum itu dinamis dan akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Ekstra bonus, ada gium atau apa ya sebutan, iya, di Fakultas Hukum itu kita diajarin ada yang namanya ubi societas ibi ius, atau ada masyarakat maka ada hukum. Jadi apapun perubahan yang terjadi di masyarakat, apapun yang ya apa yang terjadi di dunia nyata lah, hukum itu pasti akan mengikuti gitu. Mau masuk dikit dong. Oh iya. Pertanyaannya kan kayak ada lingkungan di FH Hukum itu sebenarnya apa? Jadi kayak yang pertama kita belum bisa menjawab secara clear karena masih pembelajaran online, jadi belum bisa merasakan interaksi langsung lah ini sama teman-teman seangkatan. Tapi yang jelas di FH ini cukup kompetitif, tapi bukan yang kompetitif senggol-senggolan gitu. Jadi kayak semuanya ambis. Jadi ketika kalian SMA, kalian akan kayak mau SNM, mau SBF, kalian merasa SNM, kalian udah ranking 1, udah jagoan kayak Buddha gitu kan dulu waktu SMA. Nah, kayak mungkin karena kalian udah merasa hebat, udah ambis dan kalian jadi nomor 1, itu ketika di FH, semua orang kayak gitu loh. Jadi kayak kalian harus berjuang lebih ekstra lagi kalau kalian memang benar-benar jadi nomor 1, karena semua orang memiliki ambis yang sama, semangat belajar yang sama, dan semangat mencari ilmu yang sama. Gitu sih kalau lingkungan di FH. Kan. Sekali lagi buat teman-teman yang
pengen bertanya tentang hukum lebih jauh, boleh langsung private chat ke aku ya. Sambil nunggu nih, kita lanjutin ke pertanyaan kedua ya. Ini sebenarnya tadi udah sempat sedikit dijelasin sih, tapi mungkin dari Mila sama Huda ada yang mau disampaikan lebih ekstra bonus lagi, khususnya untuk ilmu hukum. Untuk kegiatan di luar akademik, mahasiswa hukum lebih baik mengutamain kegiatan organisasi intrakampus, rajin magang buat cari pengalaman, kegiatan relawan, atau yang lainnya ya. Kalau dari Mila sama Huda sendiri, pendapatnya gimana? Mungkin aku dulu kali ya. Oke, boleh. Ya, makasih pertanyaannya bagus banget dan sangat menantang. Kalau dari sudut pandangku sendiri ya, menurutku pertanyaan itu jawabannya nggak ada jawaban yang pasti, jawaban satu yang pasti banget. Soalnya dari segala kegiatan yang ada di Fakultas Hukum itu, apa yang teman-teman mau pursue dan apa yang teman-teman pilih, itu semuanya tergantung kita masing-masing banget. Tapi kalau dari sudut pandangku sendiri ya, dari 4 tahun kuliah di Fakultas Hukum itu, semua kegiatan yang disebutin tadi kayak organisasi intra kampus, event atau magang dan lain sebagainya itu semua perlu dicoba banget. Karena kalau aku pribadi ya, menurutku sebuah pilihan itu nggak bisa dibilang pilihan yang bagus atau pilihan yang benar kalau ketersediaan, kalau pemahaman teman-teman atas pilihan-pilihan alternatif lainnya itu nggak ada. Jadi kayak misalnya teman-teman mau jadi apa nih, jadi diplomat, terus teman-teman cuma ikut MUN doang misalnya, tapi teman-teman nggak nyoba muting atau teman-teman nggak nyoba organisasi dan lain sebagainya, itu nggak ideal banget menurutku. Soalnya teman-teman apa ya, cuma ada di dalam bubble teman-teman sendiri. Jadi teman-teman nggak lihat alternatif lain, pilihan lain. Jadi kalau misalnya teman-teman explore kan bisa aja tuh, misalnya teman-teman udah mikir, aku mau jadi diplomat gitu. Terus teman-teman waktu ikut lomba, misalnya lomba muting atau peradilan semu, tiba-tiba teman-teman kayak, oh ternyata aku nggak cuma minat jadi diplomat ya, aku juga kayaknya mau jadi hakim deh. Nah itu bisa banget tuh kayak gitu. Jadi kayak mending dieksplor aja, teman-teman mau magang, mau jadi mau ikut organisasi apa, itu pilihan teman-teman banget. Dan kalau saranku sih dieksplor aja ke semuanya, nggak usah fokus ke salah satu doang, karena nanti di akhirnya teman-teman akan nemu sendiri tempat teman-teman di mana. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Mila ada tambahan mungkin? Jadi aku mau nambahin sedikit. Jadi di apa ya, di kurikulum yang ada di Fakultas Hukum sekarang itu apa namanya, udah kayak apa ya, mau tidak mau untuk magang ya, ini aku bahwa magang itu pasti ada kok. Jadi kalau di Fakultas Hukum dan beberapa fakultas lainnya, aku tahunya Fakultas Psikologi karena kakakku psikologi. Dan jadi di Fakultas Hukum itu sendiri kamu bakal ada pilihan magang di semester 5 atau semester 6 kalau nggak salah. Aku lupa tepatnya, tapi bakal ada magang. Jadi kayak kesempatan magang, dan di situ di Fakultas Hukum UGM sendiri ada yang namanya LCDC. Aku lupa kepanjangannya, tapi yang jelas Law Career and Development Center. Nah, jadi di situ kalian akan dibantu soal pengembangan karir, dan juga jadi kalian kalau informasi magang, informasi beasiswa, biasanya LCDC di khusus Fakultas Hukum itu ada di situ. Jadi kalian magang itu sebenarnya nggak usah terlalu apa ya, itu bukan opsi lah kalau di FH, yang jelas itu adalah sebuah bagian dari kurikulum. Terus soal di kegiatan di luar akademik, apa namanya, itu menurutku untuk di FH UGM dan jadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang itu agak eman ya, kayak agak sayang lah intinya. Kamu udah kuliah di FH, punya FH UGM, terus kayak punya lingkungan yang sebegitu dinamis, kompetitif, dan ada banyak pilihan organisasi, kayak benar-benar banyak gitulah pilihannya, dan kamu jadi mahasiswa kupu-kupu itu bukan nggak boleh, tapi menurutku agak sayang. Minimal deh kamu satu organisasi, jadi yang mana entah FPH, FPPH apa, penulisan, atau BLC tadi, atau CLS, tergantung minat kalian. Kalau kalian suka tata negara ya CLS, kalau kalian suka hukum dagang kalian bisa bisnis law community, atau kalian kalau misalnya suka debat hukum in general kayak aku bisa jadiin specialty, atau kalau kalian suka apa ya, lebih ingin belajar secara general dulu di organisasi, bisa join ALSA gitu. Jadi menurutku paling nggak satu lah ya gitu.
Oke, berarti kesimpulannya jangan jadi kupu-kupu banget gitu ya. Minimal satu organisasi lah biar kita juga bisa dapat link di luar pelajaran doang kayak gitu. Terus ngomong-ngomong pelajaran nih, ada pertanyaan menarik. Permisi Kak, saya mau tanya. Kan mahasiswa hukum UGM sekitar 400-an kata kakaknya tadi. Apakah jika pembelajaran dari 400 mahasiswa itu digabung atau ada sesi kelas sendiri? Lalu, apakah meskipun pembelajaran secara daring, dosen-dosennya tetap ikut berperan aktif? Siapa dulu? Ini siapa dulu? Aku dulu kali ya, mungkin yang teknis yang di awalnya tadi. Nah, jadi kalau untuk di Fakultas Hukum sendiri itu kan ada 400 berapa mahasiswa itu. Nah, kalau itu nanti aku mau klarifikasi dulu aja, 400 itu reguler sama IUP digabung ya. Jadi kalau mau dipisah lagi nanti yang reguler sekitar 300-an, ya tetap banyak sih. Nah, tapi kalau untuk pembelajarannya sendiri, nanti itu nggak digabung jadi satu room Zoom isinya 300 ya, tapi kayak ada beberapa kelas, kayak misalnya ada waktu semester 1 kemarin ada pengantar ilmu hukum A, B, C, D, E gitu dipisah jadi banyak, dibagi-bagi. Dan itu semua teman-teman bakal milih kelasnya kalau untuk fakultas hukum di sebelum semester mulai. Nah, kalau di peran dosennya sendiri, itu tergantung dosennya banget. Ada dosen yang muda atau dosen yang sudah sepuh misalnya gitu, itu berperan aktifnya maksudnya gimana nih? Kalau ngajak diskusi, itu banyak banget dosen yang suka ngajak diskusi, ada. Tapi dosen yang modelnya digugu, ditiru, yang kita cuma dengerin aja itu juga ada banget. Jadi itu gimana teman dapat kelasnya aja sih di awal. Kalau dari Mila mungkin ada tambahan? Sedikit tambahan sih. Terus kayak apa ya? Most likely tuh di dosen FH itu cukup banyak diskusinya yang jelas. Kayak biasanya dosen itu lebih suka mahasiswa aktif daripada kayak sekedar jelasin nyatet. Bahkan kayak range dosennya itu bisa dari kayak Prof. Maria yang tanpa PPT bisa menjelaskan A sampai Z itu lengkap, dan pertanyaan apapun bisa dijawab oleh beliau, sampai beberapa dosen-dosen yang pakai PPT gitu. Jadi kayak memang range dosennya tuh sekeran itu nyampe tidak bisa didefinisikan lah intinya. Dan pasti biasanya most likely mereka akan sangat terbuka dengan pertanyaan dan diskusi, apalagi kayak modelan kayak dosen-dosen muda itu senang banget diajak diskusi, bahkan kayak bisa sampai debat sama dosennya juga kan kadang di kelas. Kayak beberapa kasus pernah terjadi di kelas kita, kayak di kelasku sih pernah kayak misalnya terkadang topiknya cukup menarik dan akhirnya mahasiswa-mahasiswanya juga ikut sampai kayak semacam debat gitulah. Nah, jadi kurang lebih pembelajaran di kelas kayak gitulah. Sama mau nambahin aja yang Mila tadi, yang debat sama dosen di kelas itu sering banget terjadi. Misalnya kayak kemarin ini yang kasus Omnibus Law itu kan kalau rilis sikap dari Fakultas Hukum UGM-nya sendiri kan bilang kalau nggak dukung gitu ya misalnya ya. Tapi kalau di kelas itu pembahasannya itu bisa dinamis dan fluid banget gitu. Jadi kayak misalnya ada dosen yang jelasin kenapa nggak setuju, tapi ada mahasiswa yang setuju gitu misalnya, itu bisa banget buat diskusi. Dan setauku dosen-dosen itu suka mahasiswa yang aktif, jadi kalau teman-teman punya perbedaan pendapat atau pandangan sama dosen, sampaikan aja, tapi ya tetap memperhatikan sopan santun dan tata etika begitu. Oke. Wih, kayaknya kalau dengar-dengar ini asik banget ya diskusi sama dosen, bahkan sampai debat gitu. Berarti di Fakultas Hukum ini dominasi perdebatan gitu ya daripada presentasi mungkin. Apalagi setahu aku katanya manggil dosennya Mas sama Mbak ya. Tergantung sih. Biasanya karena dosen FH lumayan banyak ya yang masih muda, tapi juga lumayan juga yang sepuh. Jadi kayak misalnya dosen yang masih muda lah, kayak bener-bener kayak belum lama lulus S2 atau baru mau ambil S3 gitu, justru mereka yang nggak mau dipanggil Pak dan Bu. Mereka yang kayak jangan dipanggil Pak dan Bu, dipanggil Mbak atau Mas aja gitu. Oke. Oh iya. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena kita hampir memasuki sesi kedua, cepat aja ini. Namanya dari Soraya, dari Man 13 Jakarta. Kak, kalau misalnya nanti mau ambil konsentrasi ilmu hukum internasional, tapi nanti sekolah kenotariatan, bisa nggak? Atau harus ambil konsentrasi perdata ya? Makasih, Kak. Oke. Di sini aku mau coba jawab sependek yang aku tahu dan apa yang tertulis berdasarkan
yang tertera di laman FH UGM. Kalau misalnya mau cari tahu lebih lanjut, monggo silakan di law.ugm.ac.id. Nah, jadi sepaham yang aku tahu, syarat untuk S2 kenotariatan itu yang jelas harus lulusan hukum. Tapi sepaham yang aku tahu kayak lebih syarat IPK, syarat ada izinnya, terus kayak sertifikat tes gitu, daripada kayak fokus di konsentrasinya apa. Karena sepaham yang aku tahu di gelarmu itu nanti nggak akan beda gitu loh. Misal besok aku ambilnya konsentrasinya hukum perdata dan Huda besok ambil hukum internasional. Gelar kita pun nanti lulusnya sama-sama SH kok. Nggak ada yang kayak SH apa tuh enggak. Yang jelas gelarnya sependek yang aku tahu begitu. Jadi kalau misalnya ambil hukum internasional ya monggo, tapi mungkin akan lebih benefiting kalau kamu ambilnya hukum perdata, karena mungkin ruang lingkup yang dipelajari kurang lebih saling beririsan lah daripada hukum internasional yang mungkin kurang beririsan dengan kenotariatan gitu. Udah mungkin mau nambahin? Oh iya, sama kalau misalnya minatmu tadi kayak gitu mau ngambil konsen HI atau hukum internasional, terus selanjutnya siswanya mau ngambil sekolah kenotariatan, itu gak apa-apa, boleh. Soalnya kalau sebelum kamu ngambil konsentrasi hukum internasional pun, kamu tetap bakal ada kuliah hukum perdata ya di semester sebelumnya. Jadi fondasinya udah ada juga di awal. Jadi kalau mau gitu juga nggak apa-apa sih setahuku. Ya. Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya. Ini udah ngirim link nih apaan? Nah, ini kalau yang mau cari tahu lagi. Yang mau cari tahu info lebih lanjut tentang FH UGM bisa banget akses websitenya FH itu law.ugm.ac.id. Oh, oke. Silahkan teman-teman mengakses link tersebut. Atau kalau misalnya kita pengen tanya-tanya lagi nih ke Huda sama Mila sendiri, kita bisa hubungin lewat apa nih? Oh iya. Mila next. Nah, jadi kalau misalnya ada yang pengen nanya ke aku, bisa banget ke Instagramku @insnkamila, atau mungkin yang lebih tertarik buat tanya Huda, of course, silakan bisa ke Instagramnya Huda atau terserah LinkedIn-nya Huda. Gitu. Oke, keren banget asli diskusi kita di room ini. Ngomong-ngomong gimana nih teman-teman? Makin tertarik nggak buat masuk ke Fakultas Hukum? Dilihat dari dosennya, lingkungannya, kegiatannya, menarik banget kan? Oke, tapi sayang banget hampir 40 menit udah kita berinteraksi di room ini. Terima kasih buat narasumber dan teman-teman juga pejuang PTN yang udah berpartisipasi di siang hari ini untuk ikut sharing bareng khususnya Fakultas Hukum. Dan setelah ini bakalan balik lagi ke main session yang room utama. Jadi teman-teman jangan leave Zoom-nya dulu, ditunggu aja nanti sama hostnya akan diarahkan. Mungkin aku titipkan doa dan harapan kepada Yang Maha Kuasa, semoga kelancaran menyertai segala urusan teman-teman. Kalau ada kurangnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih juga Mbak Moderator. Semangat semua. Semangat semuanya.